Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah ke-28 ayat 77, Allah mengajak orang-orang memotivasi dirinya meningkatkan harta bendanya bagi yang ingin ibadah lewat harta, supaya dengan harta itu bisa meraih surga. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, dan carilah dengan harta yang aku titipkan kepadamu untuk beramal itu. Jadi bukan punya kamu. Kalau punya Anda, maka Anda akan miliki. Artinya nggak akan berlepas dari Anda. Anda ke kuburan pun akan dibawa. Cuma bukan karena bukan punya Anda, maka ketika Anda pindah ke alam lain pun, maka harta itu tak ikut. Artinya memang bukan punya Anda, hanya titipan saja. Kata Allah, saya titipkan harta itu supaya engkau bisa kelola, mencari untuk bekal akhiratmu. Ya, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan memang kebutuhan duniamu, tapi esensi harta itu nyari surga, nyari akhirat. Karena itu ketika orang ingin beraktivitas untuk mengumpulkan harta, motivasinya tahu, dengan harta ini saya ingin mendapatkan surga yang dijanjikan itu. Itu poinnya. Jadi kalau orang mengerti konsepnya, maka dia akan terarah visi hidupnya. Demikian Ramadan. Kenapa disebut dengan Ramadan? Ya, ketika dicari, ditelusuri oleh para ulama, maka ditemukan akar katanya ada yang menyebut dari turunan kata ra, ma, dha. Ra, mim, dan dhad. Ramadan. Apa itu Ramadan? Ramadan ya Ramadan. Sesuatu yang panas membakar. Sesuatu yang menyebabkan kering. Ya, karena itu kalau orang Arab berkata ramidatil ardu, ya, atau ramadatil ardu, maka ada pemaknaan di sini tanah itu, ya, atau bumi yang dipijak itu, ya, sudah mulai kering. Ya, ramadatil armalu, ya, kerikil-kerikil itu yang kita mau pijak panas, ya, saking panasnya, teriknya sinar mentari yang menerangi. Jadi, kalau suasana sudah panas, sudah terik, sehingga menyebabkan tanaman-tanaman kering, tanah menjadi kering. Nah, itu dalam bahasa Arab disebut dengan Ramadan. Baik, kalau kita ingin turunkan dalam bentuk sifatnya, dalam konteks yang mubalaghah, superlatif, ya, Ramadan ya Ramadan, jadi Rambo, ya Rambo. Baik, seperti ini. Keadaan yang sangat terik, membakar, dan jadikan sifat mubalaghah Ramadanun atau Ramadanun, maka setiap ditambahkan alif dan nun di ujungnya, fa'alan atau wazan fa'lan dalam ilmu sharaf, ya, fu'lan, ghufran, yang ujungnya ada alif dan nun, ya, ini menunjukkan sesuatu yang lebih sangat, ya, sangat membakar, sangat terik, sangat gersang, sangat kering. Nah, ada yang menyebutkan kenapa Ramadan disebut dengan Ramadan, seakan-akan mengambil satu ilustrasi dari pemaknaan ini ketika orang Arab mengatakan Ramadatil jawfu, tenggorokan ini kering, idza sya'ara bil ju'i wal 'atash, ketika merasakan lapar dan haus. Di bulan ini disebut dengan bulan Ramadan, seakan memberikan isyarat kepada kita bahwa di bulan ini kita akan diuji dengan puasa yang sering kita akan merasakan saat puasa itu tenggorokan terasa lebih kering dari sebelumnya karena menahan lapar dan haus. Satu. Ya, saya kembali mengingatkan pemaknaan pertama kata para ulama kita disebut dengan Ramadan, seakan-akan ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa selama sebulan ini keadaan tenggorokan kamu tidak seperti bulan-bulan yang lain, yang biasanya merasa nyaman, teralirkan minuman lepas dahaga, makanan enak dimakan. Di bulan ini mungkin akan terasa sedikit lebih kering dari hari-hari sebelumnya karena menahan lapar dan haus. Tapi ada makna yang kedua yang sangat indah, disebutkan secara kiasan majazi oleh para ulama. Kenapa disebut dengan Ramadan? Ingin mengambil makna yang kedua, yaitu makna kiasan majaz dari penetapan kata ini, seperti disebutkan dalam konteks kebahasaan. Disebut dengan Ramadan bukan sekedar ingin menggambarkan panas yang terik, yang membakar, yang menghanguskan segala apa yang ada di sekitarannya, tapi juga memberikan gambaran anugerah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan hadirnya bulan ini akan berpotensi membakar, menghanguskan, menghilangkan sebuah dosa-dosa
yang pernah menempel dalam jiwa dan tubuh seorang hamba. Bukankah jika Anda ingin membakar sesuatu atau menghilangkan satu kotoran yang sulit dihilangkan dengan hal yang biasa, bukankah Anda membakarnya? Jika Anda ingin membakar sesuatu, menghilangkan sampah-sampah yang tidak ingin Anda lihat, yang tidak ingin Anda saksikan dalam keseharian, bukankah salah satunya dengan membakarnya sampai hilang debu-debunya? Maka seakan-akan Allah ingin mengatakan, saya turunkan bulan penuh kemuliaan, kamu beramal saat puasa itu, disertai dengan istighfar kepada Allah, mengerjakan banyak amal soleh, dan dengan itu Allah akan berkenan membakar seluruh dosa-dosa yang pernah kita kerjakan selama ini dalam kehidupan kita. Ini poin yang bisa kita dapatkan dalam konteks kata Ramadan. Lalu ada yang menarik dari turunan kata ini. Ramadan berasal dari kata Ramadhan, terlacak dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 1289 sampai 1290. Anda bisa temukan juga jika tidak sama ya kitabnya dengan kami cetakannya, maka cari di Kitabul Musafirin, Kitabul Musafirin ya, Salatul Musafirin wa Qasriha. Ya, kitab Salatul Musafirin wa Qasriha. Bab Salatul Awwabin hina tarmadul fisal. Ya, hina tarmadul fisal. Baik, ada pembahasan hadis dari sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu, menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membiasakan rutinitasnya untuk mengunjungi Kuba. Ya, jadi awal sebelum Nabi ke Yathrib yang kelak menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, beliau kan mampir ke Kuba dulu, membangun masjid yang sampai sekarang dikenal dengan Masjid Kuba. Itu ada kebiasaan setiap hari Sabtu Nabi datang ke sana. Nah, satu kali kata sahabat Zaid bin Arqam, ketika Nabi mengunjungi Kuba, Nabi mendapati jamaah itu ya, di waktu duha mereka sedang menunaikan sholat duha di situ. Baik, ini menarik nih. Ya, dan itu ditelusuri oleh para sejarawan, itu kalangan dari Bani Auf, dari Khazraj. Ya, Bani Auf dari Khazraj punya kebiasaan sholat sunnah duhanya di masjid. Dan itu tidak diingkari oleh Nabi SAW. Ya, artinya kalau Anda ingin tunaikan sholat duha, misal dalam pekerjaan Anda di kantor, kan, dekat dengan masjid, boleh Anda mampir dulu, ya, kemudian tunaikan sholat duha, kemudian kembali ke tempat kerja Anda, itu sah, tidak diingkari oleh Nabi SAW. Tapi yang paling menarik, ketika Nabi menyaksikan itu, lantas Nabi memberikan komentar. Perhatikan kalimatnya. Salatul awwabin hina tarmadul fisal. Ya, salatul awwabin, salat golongan awwabin itu, ya, hina tarmadul fisal. Akan sangat lebih bagus kalau dikerjakan waktunya hina tarmadul fisal. Nih, kembali ke akar kata ini. Ramadha yarmadu. Ya, Nabi mengatakan tarmadul fisal, yaitu saat matahari agak meninggi, ya, dan panasnya sudah mulai agak panas dari biasanya sampai fisal. Fisal itu jamak dari kata fosil. Fisal, ya, jamak dari kata fosil, yaitu anak unta. Ya, anak unta yang baru disapih dari ibunya. Di ibunya sudah menyapihnya, terus anak unta ini mulai dia berusaha untuk berjalan, ya biasanya kena kerikil-kerikil, kena pasir, tidak kerikilnya. Nah itu kalau dia sudah menginjak dan mulai agak panas kerikilnya, biasanya dia injak, angkat, dia injak lagi dengan yang lain, angkat, injak lagi, karena belum sekuat ya tapakan kaki bapak ibunya. Nah, ketika anak unta ini sudah mulai menginjak dan merasa lebih panas ya dari sebelumnya, jadi dia angkat, dia injak, dia angkat lagi. Nah itu situasinya, waktunya disebut dengan tarmadul fisal. Saat anak unta mulai merasa panas dengan pijakannya. Itu yang disebut oleh Nabi SAW dengan salatul awwabin. Di sini syahidnya ada dua. Ya, satu, Nabi ingin menunjukkan akar kata dari kalimat Ramadan ini, dari kata Ramadan. Dalam kalimat Nabi disebut dengan tarmad, sesuatu yang sudah membakar. Ya, sesuatu yang sudah menjadikan kering, terik. Ya, dalam makna kiasan tadi kita sudah bahas. Tapi ada yang sangat menarik, Nabi mengaitkan kalimat tarmadul fisal dengan kalimat awwabin. Ya, dari kata aib. Aib, sighah mubalaghahnya awwab, jamaknya awwabin. Kata kerjanya, fi'ilnya aba. Ya, dari kata aba jadi aibun, awwabun, awwabin.
Siapa itu? Yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Orang yang rajin zikir, orang yang rajin beramal saleh, orang yang menghindari perbuatan-perbuatan buruk, orang yang menjauhi perbuatan maksiat. Karena itu sangat menarik ketika Nabi Sulaiman, anaknya Nabi Daud alaihissalam, ya, seorang pemimpin, seorang yang punya kuasa yang sangat luar biasa, tak mampu didapatkan orang sebelumnya, tak akan diraih orang setelahnya, bisa menaklukkan awan, Masya Allah, bisa bicara dengan hewan-hewan dan sebagainya. Tapi disifati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Sad itu dengan kalimat yang sangat indah, ni'mal abdu innahu awwab. Walaupun beliau dititipi kekuasaan, dititipi kehebatan yang tidak biasa, tapi dalam saat yang bersamaan beliau mampu meninggalkan apa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal-hal maksiat yang dilarang, untuk meningkatkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi menyandingkan kalimat tarmad, ramadha, dengan kalimat awwabin, orang-orang yang mencoba meninggalkan maksiat dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Anda ingin rubah kalimat ramadha menjadi bentuk superlatif, maka kata ini akan berubah menjadi Ramadan dengan makna yang lebih luas, makna yang lebih dahsyat. Seakan-akan Allah memberi petunjuk kepada kita, kalau Anda ingin dibakar dosa-dosanya di bulan ini, dihilangkan semua kesalahannya, maka mulai gunakan waktu berpuasa ini sekaligus untuk mengukur diri, meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, merenungkan kesalahan apa yang telah kita perbuat, tangisi itu, keluarkan air matanya, taubat kepada Allah, kembali dengan sifat awwabin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan isi dengan beramal soleh. Itu yang bisa menjadikan Ramadan memiliki makna yang bisa membakar dosa-dosa kita. Bukan sekedar menahan lapar, menahan haus, tapi tidak pernah mengoreksi diri dari setiap aktivitas yang kita bisa kerjakan. Kalau Nabi Sulaiman dengan segala jabatan yang besar bisa mengerjakannya, kenapa Anda orang kecil tidak mampu melakukannya? Kalau Nabi Muhammad SAW sudah memberikan isyaratnya dan beliau lebih mulia dibanding nabi-nabi sebelumnya, kenapa kita yang belum jelas surga dan menegangkan hisabnya masih menganggap enteng ketika Allah memberikan jaminan yang sangat luar biasa ini? Itu yang dimaksud dengan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu aktivitas takwa? Kita rinci. Mari kita lihat ketika Allah menyebutkan bentuk takwa dalam Al-Quran. Mau orangnya, ya, mau perintahnya, pekerjaannya, mari kita lihat. Ternyata orang-orang yang berhasil menjadi takwa adalah orang-orang yang terbiasa melatih diri dengan aktivitas yang disebut dengan amal soleh itu. Apa diantaranya? Mari kita lihat. Ya, kalimat takwa pertama Al-Baqarah ayat kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Ini Al-Qur'an, jangan diragukan. Dia berasal dari sumber yang sangat jauh dari apa yang kita bayangkan. Jangan nuduh sembarangan kalau nggak punya hujjah. Maka ia akan jadi petunjuk bagi orang takwa. Siapa orang ini? Apa aktivitasnya? Apa pekerjaannya? Sehingga disebut oleh Allah sebagai orang takwa. Aktivitasnya apa? Maka dirinci di ayat 3, ayat 4 sampai mendapatkan di kebahagiaan ayat 5-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Yaitu orang-orang yang terus meningkatkan imannya. Tuh, dasarnya iman dulu. Ya, wa yuqimunas shalah. Maka ia berusaha mendirikan salat dengan sempurna. Aktivitasnya, lihat, tak kerja bermakna aktivitas. Apa di antara aktivitas takwa itu? Salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infaq. Ya? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dan mereka yakin terhadap apa yang diturunkan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Al-Qur'an. Tuh. Nah. Kasih contoh lagi 3. Ini aktivitasnya. Tadi kan orang salat itu bagian dari takwa. Kesimpulan terbaliknya, maka orang takwa itu punya aktivitas. Apa pekerjaannya? Rajin salat, rajin infak, ya, rajin berinteraksi dengan Al-Quran. Ini baru 3 kita turunkan. Ya. Karena itu saat Ramadan, aktivitas ini pasti banyak muncul. Silahkan cek. Sholatnya pasti akan meningkat. Mohon izin, ketika kita belum masuk Ramadan, mungkin sebagian orang hanya berusaha menjaga sholat fardunya. Yang penting 5 waktu nggak tinggal. Belum tentu dia duha, belum tentu syuruk, belum tentu tahajud. Ya kan?
Belum tentu rawatib sempurna. Tapi dahsyatnya Ramadan bisa menjadikan seseorang sampai begitu perhatian pada salat sunnahnya. Bahkan ini musim-musim sekarang, PSBB ini, ya, yang kita diminta dengan segala keterbatasan kita untuk mengerjakan aktivitas di rumah, itu pun yang difikirkan, Masya Allah, tarawihnya. Pada tarawih sunnah kan? Ini sangat menarik gitu, tarawihnya. Nah, jadi dahsyatnya Ramadan itu bisa meningkatkan kualitas ibadah. Jangankan yang fardu, sunnah bisa meningkat. Ini salat. Jadi teman-teman sekalian, ketika kita masuk pada bulan Ramadan, kutiba alaikumusiyam, maka Allah akan melatih kita untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas salat kita. Karena itu bentuknya menggunakan tatakun, salah satunya dengan menggunakan pemaknaan waktu sekarang. Sekarang di sini konteksnya masuk Ramadan. Di orang takwa itu, begitu masuk bulan Ramadannya, insya Allah bila tidak ada halangan kita mulai esok hari Jumat, ya begitu masuk sekarang, karena konteks ayat ini ayat tentang Ramadan, dimulai puasanya. Jadi begitu masuk bulan Ramadan, dia berusaha meningkatkan ibadah sholatnya. Ini pertama. Jadi kalau Anda ingin lihat apakah Anda termasuk kandidat peraih orang takwa atau tidak, kandidat yang masuk dalam kategori berhasil puasa atau tidak, lihat nanti mulai malam. Saat masuk berganti waktu ke maghrib, naik mulai masuk malam Ramadan, malam pertama. Ya, maka kita cek nanti, ada nggak ibadah sholat di malam harinya? Cek, oh ada ternyata. Ya, qiyam Ramadan. Dalilnya hadis Nabi SAW. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang bisa menghidupkan qiyam, bangun salat di malam-malam Ramadan dengan penuh keimanan, dasarnya iman ini, wa ihtisaban, ketulusan mengharap ridha pahala dari Allah, mengoreksi dirinya. Ya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Begitu ditunaikan ikhlas karena Allah, koreksi diri, taubat kepada Allah, seketika diampuni dosa-dosanya oleh Allah dari sejak ia berbuat kesalahan saat baligh sampai malam itu. Allahu akbar. Bagaimana rahmat Allah diturunkan ketika ada hamba bangun di malam pertama Ramadan, malam Jumat lagi, ya Allah, Masya Allah. Kemudian dia sujud, minta ampun kepada Allah, ya Allah, hamba banyak salah. Tapi rahmatmu ya Allah melampaui segala murkamu. Maka hamba memohon rahmatmu ya Allah. Sujud dia menangis. Ketika kemudian dia memohon turun ampunan Allah, terbayang walaupun ajal tiba pada saat itu, kemudian dia wafat di malam pertama, dia sudah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dari semua dosanya. Dan dia punya amalan pertama kali sujud, yang jadi kebanggaan di hadapan Allah. Bukankah kita dimuliakan dengan sujud itu? Ya, bukankah perkara sujud yang mengangkat kita dan merendahkan syaitan? Iblis tidak mau sujud. Ya, sedangkan kita mau sujud di hadapan Allah, dan dengan sujud itu malaikat diperintahkan untuk hormat kepada Adam alaihissalam. Jadi kalau manusia pernah punya amalan sujud, maka itu jadi salah satu kebanggaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah sujud yang kita lakukan dalam salat menjadi amalan pertama yang akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, jadi konteks ini sekarang, konteks Ramadannya, jadi begitu masuk Ramadan, salatnya meningkat. Nah, karena itu coba siapkan dari sekarang. Saya sarankan siapkan agenda Ramadannya. Salat apa saja yang bisa ditunaikan dalam sehari. Malam ada apa? Ada tarawih. Malamnya bisa ada kesempatan tahajud kalau nggak memberatkan kita untuk sahur kemudian dan beraktivitas esok harinya. Karena sekarang banyak di rumah, kita bisa hidupkan. Ya, kemudian masuk keesokan harinya 2 rakaat sebelum subuh. Ya, ada salat duha antara subuh ke zuhur. Ada qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Saya ada pertanyaan Ustadz, kalau saya sholatnya di rumah, qabliyah masih berlaku tidak? Masih berlaku. Karena qabliyah itu nggak ada kaitan dengan masjid dan di luar masjid. Walaupun sholatnya di rumah, ketika azan berkumandang selesai, ada qabliyah, silahkan tunaikan qabliyah. Setelah selesai mau ba'diyah, silahkan tunaikan ba'diyah. Karena sholat itu ditunaikan bukan terkait dengan keadaan Anda di masjid atau di luar masjid. Rinci. Sampai ke sebelum asar ada 4 rakaat, sebelum maghrib ya ba'diyah maghrib setelahnya, kemudian antara azan dengan iqamat sebelum isya, setelah isya. Tapi khusus untuk yang sebelum maghrib itu kalau dalam kondisi yang sifatnya memang memungkinkan untuk menunaikannya saja. Ya, kata Nabi SAW bermakna sallu rak'ataini qabla al-maghrib wa la tattakhidhuha sunnatan. Silahkan salat 2 rakaat sebelum maghrib, tapi jangan jadikan kebiasaan karena kondisi tertentu saja. Ya, kenapa? Karena jarak maghrib ke isya itu begitu padat, mepet. Apalagi Ramadan saat ini, Anda mungkin buka dulu, jadi waktunya agak mepet ke isyanya, jadi Anda bisa langsung lakukan salat maghribnya dan ba'diyah setelah itu. Ya, beda kasusnya kalau sedang di Masjid Al-Haram, nunggu orang tawaf, baru masuk, Anda bisa mungkin daripada mengerjakan yang tidak penting, bisa salat 2 rakaat dulu. Jelas ya? Secara
lugas dan mudah. Mulai sekarang, sebelum masuk nanti malam Ramadan, Anda rinci, ada sholat apa saja yang bisa ditunaikan di bulan Ramadan. Ya, dari malam dan siangnya. Rinci. Kenapa sahabat begitu bahagia? Karena di Quran ini, ketika ayat ini turun, itu sudah mengisyaratkan 3 keutamaan yang tidak akan ditemukan di bulan lain selain Ramadan. Ada 3 keutamaan yang tidak akan ditemukan di bulan-bulan lainnya kecuali hanya Ramadan saja. Satu, Allah menjanjikan ampunan. Allah menjanjikan ampunan tiada batas, ampunan tiada batas bagi orang yang bermuhasabah, bertobat kepada Allah saat Ramadan. Allah menjanjikan ampunan tiada batas bagi orang yang bermuhasabah kemudian bertobat kepada Allah memohon ampunannya. Perhatikan kalimatnya. Yang dimaksud tiada batas ditafsir di hadis Nabi, perhatikan. Hadis Nabi SAW, saking pentingnya ini ditempatkan di nomor 1 di bab siang. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dilakukan dengan penuh keimanan, bukan puasa biasa, dan dia bermuhasabah, bukan hanya puasa, bermuhasabah, mengingat dosanya, mengingat kesalahannya, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kalimatnya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dari sejak dia balik sampai di detik itu hapus gugur semua dosa-dosanya. Nanti kita bahas ya satu-satu. Dan itu baru siangnya. Shoma itu siangnya. Hadis nomor 36-nya, perhatikan. Malamnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Jadi ada siang, ada malam. Kalimatnya sama, cuma beda. Yang bawah itu shoma karena siang, yang malam qama. Man qama ramadhana, siapa yang menunaikan qiyam, tarawih kita sebut di malam Ramadan, imanan, bukan tarawih biasa. Dia lakukan dengan penuh keimanan, di antara rakaatnya wahtisaban, dia bermuhasabah, memohon ampunan pada Allah, mengalir air matanya, bertobat di situ, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, turun ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jawab masing-masing di hati. Antum usia sudah berapa tahun? Saya ambil rata-rata 40 sampai 60 ya. 40 sampai 70 misalnya. Rata-rata. Di tengah-tengah taruhlah 60. Di sini ada yang sering baca Riyadhus Shalihin ya? Baik. Coba buka bab ke-12. Riyadhus Shalihin itu ada 1896 hadis. Pada bab ke-12 nomor hadis 113. Bab 12 nomor hadis 113. Nomor hadis 113 ini diambil oleh Imam An-Nawawi dari hadis Al-Bukhari, riwayat Abu Hurairah, nomor hadisnya 6419. Perhatikan. Saya ingin mulai dulu pelan-pelan dari sini sampai ke sini. Yang ini nanti yang 60 tahun. Perhatikan ya. Orang yang usianya sudah melewati 40 tahun, belum punya bekal cukup kepada Allah, maka celaka dia. Perhatikan. 40 tahun, belum punya bekal cukup kepada Allah, celaka dia. Yang kedua, perhatikan dengan sangat baik. Saya ingin masuk pada yang 60 tahun. A'dzarallahu ila mri'in. Allah tidak akan mendengar alasan apapun lagi dari seseorang. Jadi nanti di akhirat saat hisab ada yang dicuekin oleh Allah. Orang lain ditanya, orang kafir pun masih ditanya. Orang kafir masih ditanya, subhanallah, ini dicuekin. A'dzarallahu ila mri'in. Allah tidak akan mendengar alasan apapun lagi dari seseorang. Akhara ajalahu, sudah dipanjangkan masa ajal usianya, hatta yablugha sittina sanatan, sampai 60 tahun tapi belum cukup bekalnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sekarang anak-anak 6 tahun itu sudah pada hafal Quran. Malam Jumat kemarin ada anak datang dari Jambi, Pak. Dari Jambi. Usianya kurang lebih 5-6 tahun. Bawa hafalan Quran sudah 5 juz. 5 tahun sudah 5 juz. Antum 50 tahun sudah berapa juz? 6 tahun hafal Quran.
Ada yang 60 tahun untuk sekedar baca saja belum tersentuh. Kalau sudah diberikan masa waktu 60 tahun, membaca saja kita sulit untuk mau membaca, berapa lama lagi waktu yang antum butuhkan untuk mau belajar membaca Quran? Hati-hati, orang seperti ini tahu hukumannya nanti. Ditenggelamkan oleh Allah ke dasar neraka sampai dia berteriak-teriak. Ya Allah, tolong keluarkan kami dari sini. Keluarkan kami dari sini. Beri kesempatan untuk memperbaiki amal soleh tidak seperti yang sebelumnya. Ada di surat Fatir, surat 35 ayat ke-37. Itu hukumannya. Wahum yastarihuna fiha. Ada orang yang teriak sekencang-kencangnya saat di akhirat nanti. Masuk neraka dia. Apa yang dikatakan? Rabbana akhrijna na'mal salihah. Ya Allah, tolong beri kami kesempatan. Keluarkan dari sini untuk beramal soleh. Ghairal ladzi kunna na'mal. Tidak seperti amalan yang pernah kami lakukan dulu. Perhatikan apa jawab Allah. Garis bawahi di sini mumpung kita masih punya waktu untuk beramal. Awalam nu'ammirkum. Bukankah aku telah berikan engkau waktu yang begitu panjang? Ma yatadzakkaru fihi. Dengan waktu ini engkau bisa merencanakan amalan-amalan yang dilakukan. Man tadzakkar. Orang lain seusiamu bisa, kenapa kamu tidak? Wa ja'akumun nadhir. Sedangkan sudah datang orang yang memperingatkan engkau dengan itu. Jadi kalau 6 tahun bisa baca Quran, kita 60 tahun belum bisa baca Quran, jangan salahkan kalau besok berteriak-teriak nanti. Hati-hati, siapkan dari sekarang. Karena itu ayat ini langsung dibuka sebagai muqaddimah di bab ke-12 itu oleh Imam An-Nawawi. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa kaitan dengan Ramadan? Persis jangan tunggu besoknya. Jangan tunggu besoknya. Antum malam Ramadan, kita misalnya menunaikan tarawih, jangan tunggu besoknya. Baik. Insya Allah tahun ini tanggal berapa kita? 28 ada yang? Tuh, sudah salah lagi. Tanggal 1 Ramadan. Kekurangan kita kan tidak menghafal kalender Hijriah, jadi berbeda terus gitu ya. Kalau hafal insya Allah sama. Karena itu nanti kita akan bahas bagaimana menentukan tanggal 1 itu. Ya, nanti di penghujung kita akan bahas. Jadi tanggal berapa puasanya? Alhamdulillah. Tanggal 1 kita puasa Ramadan, gak usah tunggu tanggal 1-nya. Baik, maksudnya siangnya puasa. Malamnya kita menunaikan qiyam, tarawih. Insya Allah datang ke masjid, tarawih dilakukan sesuai sifat Nabi. Awas, ada orang tarawih, kata Nabi, tidak mendapatkan apapun dari tarawihnya kecuali capek begadang saja. Tapi ada orang yang menunaikan tarawih sesuai sifat Nabi. Insya Allah mudah-mudahan ada waktu kita untuk bahas apa keutamaan orang ini. Ketika dia tunaikan sesuai sifat Nabinya, man qama Ramadan, siapa yang menunaikan malam Ramadan itu qiyam, imanan wa ihtisaban, dilakukan dengan penuh iman, kemudian dia bermuhasabah. Nanti ada cara kita bermuhasabah saat tarawih. Apa yang terjadi? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Misal 40 tahun punya dosa, usia 40 tahun, tiba di malam ini dia tunaikan seperti Nabi menunaikannya, turun ampunan Allah saat itu. 40 tahun semuanya gugur. Besoknya meninggal, besok nggak sempat puasa, besoknya meninggal, sudah gugur semua dosanya. Karena itu antum jangan sia-siakan. Dikasih malam pertama, manfaatkan dengan baik. Dari sekarang pelajari bagaimana Nabi menunaikan tarawih, bagaimana sifatnya, bagaimana bacaannya, apa yang dilakukan. Itu penting. Itu penting kita hadirnya di sini belajar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan rugi. Orang tarawih, kita tarawih. Orang belum tentu dapat, kita dijamin dapat. Kalau sudah diberikan semua itu belum tersentuh juga kita untuk berubah, berapa lagi dan bagaimana caranya lagi untuk bisa mengampuni dosa-dosa kita? Perhatikan ya, 40 tahun kata para pakar itu setengahnya dipakai tidur. Di orang kalau sudah berusia 40 tahun, misal, setengahnya dipakai tidur. Jadi yang dipakai beraktivitas berapa tahun? 20 tahun ini beraktivitas. Saya tanya, yang jadi ibadah berapa tahun? Karena cukup untuk pulang, itu harus jadi ibadah dulu. Belum tentu bisa cukup untuk bekal pulang. Ini makan, si B makan. Yang ini diniatkan karena Allah jadi ibadah. Yang ini tidak, jadi rutinitas. Karena itu muncul di setiap kitab, dalil pertama di kitab hadisnya, innamal a'malu bin niat, supaya jadi ibadah. Okay? Nah kalau itu kita siapkan jadi ibadah, taruhlah setengahnya. 10 tahun jadi ibadah. Sudah diterima belum? Belum tentu. Yang ikhlas berapa tahun? Misal setengahnya, 5 tahun. Jadi orang yang punya usia 40 tahun, potensi amal diterimanya mungkin 5 tahun saja. Yang ikhlas barangkali baru segini. Dan ikhlas itu dijaga sampai meninggal dunia. Sebelum wafat tiba-tiba ria, diungkit lagi amalannya, disebarkan, dibuat spanduk dan sebagainya. Dari Sabang sampai Merauke, kan?
Karena ada pemilihan disebutkan saya pernah melakukan ini, saya pernah melakukan itu, disampaikan A, B, C dan sebagainya. Itu tahu dari ujung Aceh sampai dengan ujung Papua. 5 tahun berkurang lagi. Berapa sisanya? Oke, perhatikan. Tidak mudah kita menyiapkan tiket untuk ke surga. Karena itu diturunkan oleh Allah Subhanallah. Bagian kedua, saking pentingnya langsung turun suratnya sekaligus. Baik, suratnya sekaligus. Surah Al-Qadar. Ini yang menjadikan sahabat sangat bahagia pada saat itu. Surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi kalau keistimewaan pertama tadi, turunnya ampunan Allah. Keistimewaan yang kedua, kenapa sahabat begitu bahagia? Perhatikan kalimatnya. Karena Allah sudah menjanjikan akan tiba satu malam, di malam-malam Ramadan itu, yang kalau kita menunaikan ibadah di malam itu, sekecil apapun, nilainya sama dengan 1000 bulan. 2 berlipat pahala 1000 bulan. Pahala 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dikonversi kurang lebih 83 tahun. Baik. Malam apa namanya? Malam Lailatul. Kalau sudah pakai malam, Lailah itu artinya malam. Apa? Lailatul Qadar. Kalau disebutkan malam Lailatul Qadar artinya malam-malam. Nah, ya, penting. Ayo pelan-pelan kita belajar bahasa Arab ya. Insya Allah setiap termin saya ada satu yang kita pelajari ya. Pelan-pelan. Malu sama anak-anak kecil tuh di Arab tuh segini udah bisa bahasa Arab. Sudah kita banyak usia nggak bisa-bisa. Berlipat pahala sampai 1000 bulan, subhanallah. Ibu bapak kalau baca Quran sekarang, satu hurufnya berapa pahalanya? 10. Dari mana taunya? Acungkan tangannya. Yang bisa jawab hadisnya hadis di mana, nomor berapa supaya bisa saya tahu, saya kasih hadiah. Ini persoalan kita. Hadis, tapi tidak pernah baca hadisnya. Nanti kita akan lihat banyak orang menunaikan ibadah, ini doanya di mana, hadis ternyata nggak ada di hadisnya. Contoh, ini sering kali saya sampaikan. Waktu kecil diajari doa iftitah apa? Ini wajjahtu wajhiya lilladzi. Pernah lihat hadisnya tidak? Persoalan. Wajjahtu, inni wajjahtu itu berbeda. Inni wajjahtu itu terdapat di dalam Ibnu Majah nomor hadis 3221. Yang meriwayatkan namanya Jabir bin Abdullah. Wajjahtu nggak pakai inni, itu riwayat Ali bin Abi Thalib. Adanya di hadis Muslim nomor hadis 1848. Apa bedanya? Lihat kalimatnya. Yang hadis Muslim riwayat Ali, Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fastaftaha wajjahtu wajhiya lilladzi. Saya salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salat malam yang dimaksudkan. Nabi kemudian membaca doa iftitah atau istiftah, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati dan seterusnya. Hadis yang pakai inni wajjahtu itu riwayat Jabir bin Abdullah di Ibnu Majah nomor hadis 3221. Lihat bunyinya. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yadhbah, saat akan menyembelih hewan kurbannya, aqbalal qiblah, menghadapkan hewan kurbannya ke arah kiblat, tsumma qala, kemudian beliau mengatakan bismillahi Allahu akbar. Kalimatnya lihat, ada dua versi. Versi pertama, Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa ummat Muhammad bismillahirrahmanirrahim inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh dan seterusnya. Versi keduanya langsung mengatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Jadi inni wajjahtu itu doa menyembelih hewan kurban. Bayangkan. Puluhan tahun kita belajar. Anak-anak kita diajari di sekolah tidak tahu bahwa itu asalnya bukan hadis untuk iftitah. Beda antara wajjahtu dengan inni wajjahtu. Setelah turun surat Idza Ja'a Nasrullahi wal Fath, nah maka Nabi sering kali membaca dalam ruku dan sujudnya dengan subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Kemudian dalam doa iftitahnya riwayat Abi Hurairah nomor hadis di Al-Bukhari 711, bacaannya Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kan dan seterusnya hadis. Baik. Jadi itu pentingnya ya. Kita belajar. Kembali ke sini tadi, yang paling penting, kenapa mereka berbahagia? Yang kedua, turun ampunan Allah. Ya, yang pertama turun ampunan Allah. Yang kedua, dijanjikan akan berlipat ganda amalan. Bacaan Quran tadi, dari mana tahu satu huruf itu sama dengan 10? Itu ada di hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 2910. At-Tirmidzi
nomor hadis 2910. Lihat kata Rasulullah SAW, "Man qara'a harfan min kitabillah," siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah, falahu asyru hasanat, dia mendapat 10 kebaikan. Walam aqul alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun, mimun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Tapi saya katakan alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Walikulli harfin asyru hasanat, dan setiap hurufnya ada 10 kebaikan. Kita hitung-hitungan dulu, hitung-hitungan. Kalau kita misalnya baca alif lam mim berapa huruf? 3 huruf. Kali 10 berapa? 30. Baca ayat lain. Misal, ini kan terlalu panjang Pak Al-Baqarah. Saya ingin karena di luar panas yang cool-cool aja, misal. Ya. Qul a'udzu birabbin nas. A'udzu. Jangan yang coolnya. A'udzu berapa huruf? 1, 2, 3, 4. Baik, 4 huruf. Ada yang protes, Pak, saya ini nggak lancar bacanya. Berat saya bacanya. Pahalanya sama nggak? Disebutkan oleh Nabi, naik hadisnya. Tadi nomor berapa? 2910. Di kitab yang sama, nomor hadisnya di 2 kali lipatkan bilangan 10-nya. 2920 nomornya. Perhatikan kalimat Nabi. Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang lancar baca Quran, kemana-mana pun dia jalan, itu diiringi malaikat yang selalu menjaga dia untuk berperilaku baik dan mulia. Jadi orang keunggulan, orang yang selalu baca Quran, itu lisannya terjaga, pikirannya terjaga, tidak cepat merespon kata-kata orang, difikirkan dulu dan seterusnya. Tapi teruskan hadisnya. Walladzi yatata'ta. Sedangkan orang yang terbata-bata, wa huwa syaqun 'alaihi, sudah terbata-bata, berat lagi mengucapkannya. Perhatikan, falahu ajrani, dia dapat 2 kali pahala orang yang lancar. Jadi kalau a'udzu orang lancar dapat berapa? 4 kali 10? Cuma 40. Orang nggak lancar 2 kali, berapa? 80, bahkan bisa lebih. Kok bisa, Pak? Karena orang lancar itu cuma sekali baca. A'udzu, selesai, 40. Orang nggak lancar diulang-ulang. Qul a'udzu, bukan bu, zu. Sudah 40 diulang lagi, 4 kali 2. Bu, bukan zu, oh a'udzu, kali lagi 3. Jadi berbahagialah ibu punya rencana di bulan Ramadan, cari ustadz yang bagus, bisa meluruskan kita. Makanya cara beramal sebelum dilakukan, keluarkan dulu keutamaannya. Itu jadi motivasi. Kalau ibu tidak pernah tahu hadis ini, datang ustadz diluruskan tiap hari, itu bisa protes pada ayat. Ustadznya, Pak, terlalu ketat, besok ganti aja. Tapi yang tahu hadis ini, itu bisa berubah. Pak, kalau perlu yang ini aja, 10 kali diluruskan. Mama hari ini baca 19 huruf, 10 kali diluruskan. Oke. Yang terakhir, jadi rencanakan itu, perhatikan. Kita baca hari ini 4, dapat 40 kebaikan. Tapi di Lailatul Qadar, dikali 83 tahun. Ada nggak di sini yang bisa tahan baca Quran selama 83 tahun tak berhenti? Tidak ada. Ingat, Quran itu suatu hal yang unik. Jangan tanya jam, menit saja. Quran itu punya keunikan, tidak ada orang yang bosan baca. Tidak ada. Antum bosan nggak baca Al-Fatihah? Tidak. Tapi kalau dibaca, cepat ngantuk. Itu Quran. Nggak percaya silakan. Nggak percaya silakan. Antum bangun malam, nanti saat itikaf tuh, wah subhanallah, udah pegang mushafnya, 5 menit sudah begini. Begitu sling gitu kan, ada informasi BBM-nya, WhatsApp-nya itu bisa kuat lagi tuh. Udah naik. Baik. Nah, saya akan akhiri dulu sesi pertama di sini. Kita tidak ada dulu tanya jawab ya, karena kita ada 2 sesi yang sangat penting. Nanti saja di akhir. Sampai jam berapa Pak Haji? 11 ya. Sampai selesai. Baik. Terakhir di sesi ini, bagian segmen pertama, dan saya akan tutup di segmen pertama ini. Nanti kita akan berpindah untuk menentukan awal Ramadannya. Kenapa sahabat begitu bahagia ketika turun perintah puasa? Yang terakhir, karena ayat ini turun diawali dengan firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu. Tidak banyak orang tahu rahasia ayat ini. Itu kalau turun ayat setelah ayat puasa, semuanya ya ayyuhalladzina amanu, itu semua bersemangat sekali, tidak ada yang ditinggalkan sedikit pun. 3, karena ayat ini dibuka dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Bapak Ibu sekalian, perhatikan kalimatnya pembuka ini. Saya sebutkan dulu informasinya lalu saya tafsirkan singkatnya. Ya, ini terulang sebanyak 361 kali dalam Al-Quran. Ayyuha terulang sebanyak 150 kali dalam Al-Quran.
Alladzina terulang sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran. Dan amanu terulang sebanyak 258 kali dalam Al-Quran. Perhatikan kalimat ini. Ya, ini dalam bahasa Arab disebut harfun nida. Huruf untuk menyeru, memanggil. Tapi bukan sekedar memanggil. Memanggil dengan 3 jarak yang berbeda. Memanggil dengan 3 jarak yang berbeda. 1, memanggil orang dengan jarak yang dekat. Misal, ada Ali di sini dekat dengan saya panggil Ali ke sini. Ya Ali ta'al. Pakai ya. Jelas ya? Yang kedua, memanggil orang dengan jarak yang menengah. Agak menengah, tidak jauh, tidak dekat. Misal ada Ahmad, saya panggil ya Ahmad ta'al. Ahmad, sini. Yang ketiga, ini yang paling penting, memanggil orang dengan jarak yang jauh. Muhammad jauh, saya panggil ya Muhammad ta'al. Muhammad sini. Jadi ketika Allah memanggil kita untuk menunaikan puasa, dipanggil dengan 1 huruf ini, ya, dengan semua jaraknya. Perhatikan sekarang, di sini keindahannya. Ketika huruf ini disandingkan dengan kata iman, perhatikan terjemah tafsirnya. Disandingkan dengan kata iman, seolah-olah Allah memanggil dengan kalimat seperti ini. Hai orang-orang Islam yang telah beriman, aku tahu kadar keimanan kalian berbeda-beda. Ada yang imannya sangat kuat sehingga merasa dekat denganku. Orang yang kuat imannya dekat dengan Allah subhanallah. Perhatikan, kadang-kadang belum dipanggil pun sudah nunggu. Adzan zuhur misalnya jam berapa sekarang? 11.55 misal. Ada orang setengah 12, 11.30 sudah di masjid. Sudah nunggu. Dia tidak menunggu Allah panggil, sebelum dipanggil sudah datang. Ada orang yang menengah imannya. Biasa-biasa saja. Kalau ingin jamaah, jamaah. Tidak ya tidak. Ingin baca Quran, baca. Tidak ya tidak. Ini menengah. Ada yang paling hebat yang terakhir. Jangan tanyakan bagaimana menunaikannya. Bahkan tidak ditunaikan dan jauh dari Allah dengan perilaku maksiatnya. Dia berlumur dosa, banyak bermaksiat sehingga merasa jauh dari Allah. Perhatikan. Allah tidak bedakan semua orang itu dipanggil dengan huruf yang sama. Hei orang-orang yang imannya dekat denganku, yang kuat merasa dekat denganku, datang sini tunaikan Ramadan, engkau akan semakin lebih dekat. Yang imannya menengah, silakan datang tunaikan, engkau akan rasakan jadi dekat denganku. Bahkan yang jauh sekalipun, aku janjikan ampunan kepadamu bahwa bila engkau mau bertobat di bulan Ramadan ini, sehingga menjadikan engkau lebih dekat denganku. Dipanggil tidak dibedakan orang kuat, iman menengah ataupun jauh. Inilah nanti buktinya kita akan lihat malam pertama Ramadan kita akan saksikan. Jangankan orang yang rajin ke masjid, yang tidak sholat pun bisa di saf pertama. Kita akan lihat. Karena Allah berikan karunia yang sama. Yang jarang baca Quran pun, begitu ada baca Quran, mushafnya paling besar. Itu bisa terjadi. Jadi semua diberikan kesempatan yang sama. Nah, kalau modalnya sudah sama, kita miliki, tidak juga dipergunakan dengan baik, dengan cara apa lagi? Allah mesti mengampuni dosa Bapak, Ibu, dan kita semuanya. Karena itu sebagai penutup segmen ini, buka hadisnya riwayat Mustadrak Al-Hakim Naisaburi, nomor hadis 7256. Singkat saja. Perhatikan kalimatnya, singkat saja, saya potong sejenak. Bu'dan. Bu'dan. Liman adraka Ramadana falam yughfar lahu. Ini bukan Nabi yang menyampaikan, langsung malaikat Jibril. Saat Nabi akan naik ke mimbarnya baru 1 langkah, datang Jibril menyampaikan, Bu'dan liman adraka Ramadana falam yughfar lahu. Ya Muhammad, celaka dan akan jauh dari Allah orang yang sudah disampaikan ke bulan Ramadan tapi tidak mampu diampuni dosa-dosanya. Orang lain, saya seringkali terharu dengan ini. Bapak Ibu sekalian, barangkali anak-anak Palestina itu, anak-anak Syria, anak-anak di Irak, anak-anak di Afghanistan, orang-orang yang disembelih di Afrika Tengah, orang-orang yang ditindas itu di wilayah Myanmar, barangkali cepat diambil oleh Allah karena mungkin bekalnya sudah siap. Anaknya itu sudah hafal Quran. Saya seringkali menyampaikan, anak Palestina itu yang kecil-kecil kalau sudah hafal Quran, begitu datang drone Israel, menaburkan, menghujankan bom dan peluru itu bukan sembunyi, Bu, Pak. Keluar, bawa senjata mainan, lalu katakan pada temannya, itu lihat nama saya sudah terukir di bom itu, saya pulang duluan. Kata temannya, tidak, saya pulang duluan. Karena anak ini sudah paham. Nabi menyampaikan ketika akan masuk surga, kita diminta baca Quran. Waqra' warattil fa inna akhira qira'atika akhiru manzilatika. Baca Quranmu dengan tartil, akhir bacaanmu itulah tempat tinggalmu di surga.
Mereka pelajari di alam barzah. Buka ayatnya, Ali Imran 169. Bagaimana Allah memberikan kebaikan yang besar kepada mereka. Bahkan dianggap meninggal tapi hidup di sisi Allah. Diberikan rizki. Sampai bahasa Qur'annya, perhatikan. Wa yastabshiruna alladhina lam yalhaqu min khalfihim alla khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau mereka mampu akan pulang kepada keluarga yang ditinggalkan. Engkau jangan sedih, jangan nangis, jangan takut. Kalau bisa cepat ke sini, saya ini senang-senang di sini. Karena itu mereka kuat keluar karena sudah siap bekalnya. Kita barangkali dihidupkan sampai detik ini karena menurut Allah ada dosa yang tidak bisa diampuni kecuali sampai di Ramadan. Ada amal yang belum cukup untuk pulang kecuali dilipat gandakan di Ramadan. Jadi kalau orang lain diwafatkan, kita dihidupkan, sudah sampai, belum mampu juga tersentuh untuk mohon ampunan, diampuni oleh Allah. Kata Jibril, celaka orang itu, keterlaluan. Berapa lama lagi Ramadan yang dibutuhkan untuk sekadar kita kembali pada Allah? Belum tentu tahun depan kita dapat Ramadan. Kata Nabi apa dijawab? Amin. Amin. Langsung Rasulullah mengaminkan. Jibril menyatakan doanya, Rasulullah langsung mengaminkan.